Ustazah punya yang baru nih gayanya. Kalau misalnya Ustazah bilang, apa kabarnya hari ini? Bersemangat, colek kanan, colek kiri, dahsyat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, bisa. Oke. Apa kabarnya hari ini? Bersemangat, colek kanan, colek kiri, dahsyat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Nia dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, yuk kita mulai dengan doa. Siapa yang mau pimpin? Boleh, silakan. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa Kak? Budi. Kemana Budi? Sakit, Bu. Sakit. Ya. Ya, semoga yang hari ini sakit Allah sehatkan ya. Amin. Yang hadir hari ini semoga dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Anak-anak boleh stand up berdiri. Oke. Ustazah minta satu benda, boleh pulpen satu aja. Boleh ini. Ada. Oke. Ini Rijal sama Rika agak majuan ya. Dan aku boleh berhadapan. Ya. Oke. Berhadapan sama Rika. Simpan pulpennya di bawah. Oke, simpan pulpennya di bawah. Kalau misalkan Ustazah Nia bilang pegang kepala, pegang ya. Terus mata, pegang mata, pundak, lutut, kaki. Kalau misalkan Ustazah Nia bilang ambil, berarti pulpennya ambil. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Belum. Pegang mata, kepala, telinga, lutut, pundak. Ambil. Jangan lupa. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Kalau di pertemuan sebelumnya, sebetulnya kita sudah membahas tentang unsur cerita. Tapi pertemuan sebelumnya kita hanya mengenal ya. Kalau hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita. Kenapa sih? Nah, kita pentingnya belajar unsur cerita. Yang pertama, memahami unsur cerita membantu siswa dalam menganalisis teks sastra lebih dalam. Kemudian meningkatkan kemampuan menafsirkan pesan moral dan mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Nanti akan kita kaitkan dengan literasi digitalnya dengan kecerdasan artifisial yang sederhana, yaitu membantu siswa memahami AI bukan hanya teknologi yang rumit, menunjukkan bagaimana AI mengenali pola dalam data dan membangun fondasi berpikir komputasional dasar. Oke. Nah, tujuannya yang pertama mengidentifikasi unsur cerita, merefleksikan nilai moral yang ada dalam cerita, kemudian nanti bisa memahami bagaimana kecerdasan artifisial dapat mengenali pola dalam cerita. Nah, lihat nih, Ustazah bawa apa ya? Ada apa? Ada
Pak Tani yang baik hati. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang Pak Tani yang dikenal rajin dan baik hati. Setiap pagi, ia pergi ke sawah untuk merawat padi-padi miliknya. Ia tidak hanya sayang pada tanamannya, tetapi juga pada hewan-hewannya, yaitu, nah, siapa dia? Ayam dan bebek. Ayam selalu berkokok setiap pagi hari, membangunkan Pak Tani, sementara bebek senang berenang di parit sawah. Mereka bertiga hidup rukun, saling membantu. Masya Allah nih. Kemudian suatu ketika datang musim kemarau. Musim kemarau panjang melanda, sawah menjadi kering, daun menguning, dan air parit mulai mengering. Ayam merasa kesulitan mencari cacing, sedangkan bebek tidak bisa lagi berenang dengan gembira. Aku tidak bisa lagi main ke sungai. Nah, melihat keadaan itu, Pak Tani tidak tinggal diam. Ia membawa cangkul dan mulai menggali saluran air dari sungai menuju sawah. Hari-hari terasa melelahkan, tapi Pak Tani tetap bekerja dengan sabar. Ayam yang melihat Pak Tani kelelahan mencoba membantu. Ia berkokok nyaring sehingga para tetangga datang dan melihat apa yang sedang dikerjakan Pak Tani. Tersentuh oleh semangat ayam, beberapa warga ikut membantu menggali saluran air. Sementara itu, bebek dengan riang mencoba menyibakkan air dari parit kecil dengan sayapnya. Walau hanya sedikit, air mulai mengalir menuju sawah. Semua orang tersenyum melihat usaha kecil bebek yang ikut berperan. Akhirnya, berkat kerja keras Pak Tani, bantuan tetangga, dan usaha ayam serta bebek, sawah kembali terairi. Padi tumbuh hijau subur, dan kolam kecil tempat bebek berenang pun penuh air lagi. Pak Tani tersenyum bahagia, lalu berkata, "Terima kasih ayam dan bebek, kalian mengajarkan bahwa setiap bantuan sekecil apapun sangat berarti jika dilakukan dengan ikhlas dan bersama-sama." Sejak hari itu, ayam, bebek, dan Pak Tani menjadi semakin dekat. Mereka tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menguatkan dalam suka maupun duka. Masya Allah ya nih, anak-anak ya, ceritanya tentang Pak Tani yang baik hati bukan hanya sekedar cerita saja, tapi dia mencoba untuk membantu ayam dan bebek yang sedang kesulitan. Yang tadinya apa? Yang tadinya bisa bermain, berenang karena kemarau, jadi tidak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Sawahnya diairi. sawahnya diairin. Dengan sendiri atau tidak? Tidak, tapi dengan cara bergotong royong. Siapa nih di sini yang suka membantu temannya? Saya. Nah, Rika pernah membantu temannya? Bantu. Oh ya, baik. Nah, setelah ini kita nanti akan ada kegiatan mengisi LKPD, aktivitasnya sendiri ataupun kelompok. Sebelumnya, nah, Ustazah mengingatkan nih ya, yang di pertemuan kemarin kita mengenal unsur cerita. Kita menyanyikan dulu sebelum teman-teman berdiskusi. Nadanya nada becak. Anak-anak nanti ikuti Ustazah. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Dasar penulisan cerita itu disebut tema. Tokoh itu pelaku, watak adalah sifat. Alur itu jalan peristiwa. Latar adalah tempat, waktu dan suasana. Amanat itu pesan dari sebuah cerita. Mari kita hafalkan unsur-unsur cerita. Ayo kawan, kita terus hafalkan. Ayo kawan, kita terus hafalkan. Oke, bisa? Udah mengingatkan? Oke, ayo kita mulai sekali lagi ya. Semangat
kedua. Ya. Gotong royong. Peduli tulis. Iya, Sudah. Aku pengen nulis. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, baik. Oke, boleh maju nih kelompok satu. Aku pindah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Satu. Wah, oke, tokohnya tadi Latarnya tadi ada di sawah, alurnya maju ya, amanatnya, temanya tadi temanya apa? Oke, nanti kita cek nih ya. Kita itu harus bekerja secara ikhlas ya Bu ya. Iya. Menurutnya siapa yang lebih baik dijadikan teladan? Katanya ayam atau bebek? Katani. Mengapa? Karena Katani banyak jasanya. Ya, supaya ayam dan bebek bisa bermain lagi. Bagaimana kamu bisa menerapkan nilai moral cerita ini di sekolah? Membantu guru. Iya, kerjakan dengan ikhlas. Oke. Terima kasih. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow, keren. Oke, kita lihat nih di sini apakah betul tokohnya? Kita koreksi ya. Kita koreksi tokohnya siapa? Patani, ayam, dan oke. Ini tokoh itu bisa disebut di tokoh utama dan tokoh figuran ya, atau pendukung ya. Ada nggak tokoh pendukungnya? Ada tidak? Tangga. Nah, betul. Tetangga. Oke, latarnya di mana? Nah, alurnya tadi kalian bilang maju. Nah, kehidupannya normal, kemudian ada masalahnya kemarau. Usahanya bersama-sama, kemudian mereka melakukan solusi. Kemudian, nah temanya kerjasama, ketabahan. Boleh yang tadi disebutkan gotong royong juga boleh. Ada tema yang lain nggak sih? Kira-kira? Peduli. Ada lagi temanya? Bisa tidak kalau misalkan Ustazah bilang temanya tentang hewan? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh ya, oke. Temanya lebih ke sini ya, kerjasama, ketabahan, gotong royong dan peduli. Amanatnya, pesannya, gotong royong Akan membawa kebaikan. akan membawa Ustazah. Ternyata Ustazah punya kartu. Punya kartu. Saya mau. Aku mau. Bebek. Nah, satu orang kan ada tokohnya, latarnya, alur, amanat. Boleh. Kalau misalkan di situ keterangannya apa? Kalau misalkan tokoh ada gambar apa? Tokoh hewan. Kemudian kalau misalkan latar, boleh nggak? Kalau misalkan ada temannya yang ada tokohnya boleh ditukar. Oke, kalau latar apa? Oke. Kalau misalkan alur, ada apa? Oke, kalau misalkan satu lagi amanat atau pesan? Oke, sekarang permainannya adalah kalau misalkan Ustazah membacakan sedikit kisah cerita yang tadi, anak-anak tinggal angkat. Misalkan kalau misalkan di situ ada ayam atau bebek, ada
Petani angkat. Oke, atau nanti ada alurnya. Anak-anak angkat. Atau misalkan ada pesannya. Ya? Paham? Oke. Oke, kita mulai. Fokus ya. Di sebuah desa yang subur. Oke, apa itu? Oke, hiduplah seorang petani. Apa itu? Kemudian yang dikenal rajin dan baik hati. Apa? Oke, setiap pagi. Oke, ia pergi ke sawah untuk merawat padi-padi miliknya. Oke. Ia tidak hanya sayang pada tanamannya, tetapi juga pada hewan-hewan peliharaannya. Yaitu seekor ayam dan seekor bebek. Apa itu? Sedikit lagi, ayam selalu berkokok pagi hari membangunkan Pak Tani. Sementara bebek senang berenang di parit sawah. Oke. Mereka bertiga hidup rukun dan saling membantu. Nah, itu kaitannya teman-teman anak-anak dengan kecerdasan artifisial untuk mengenal pola. Kalau ini secara ampla. Kalau misalkan di komputer, mereka juga bisa mengenali ya. Kalau misalkan di handphone tuh kayak mengenali wajah seperti itu. Oke ya, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, sekali lagi sebelum penutup, coba dirangkum sama Irma apa saja sih unsur cerita? Unsur cerita itu tadi ada ini Bu, ada tokoh, terus ada latar, ada alur, dan ada amanat. Ada lagi yang kurang, yang belum ada di situ? Dasar penulisan cerita adalah tema Bu. Oke, good job, terima kasih. Oke, insya Allah pekan selanjutnya anak-anak Ustazah akan berikan tugas untuk membuat cerita seperti yang tadi Ustazah buat. Boleh membawa wayang juga. Oke, boleh. Yuk, kita tutup dengan doa. Boleh dipimpin lagi doanya? Bersiap. Berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi